Dalam cerita One Piece, banyak karakter yang pernah menjadi budak Tenryubito, Celestial Dragons. Berikut beberapa contoh yang cukup terkenal. Boa Hancock dan kedua adiknya, Sandersonia dan Marigold, mereka bertiga diculik dan dijadikan budak Tenryubito saat masih kecil. Pengalaman traumatis ini menjadi pemicu kebencian Boa Hancock terhadap Tenryubito. Fisher Tiger, seorang manusia ikan pemberontak, akhirnya membebaskan mereka. Koala diculik oleh Tenryubito saat masih kecil dan dijadikan budak. Dia kemudian diselamatkan oleh Fisher Tiger bersama budak-budak lainnya. Koala tumbuh menjadi anggota tentara revolusioner yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Bartolomeo, masa lalu Bartolomeo belum sepenuhnya diungkap, namun ada spekulasi bahwa dia juga pernah menjadi budak Tenryubito. Hal ini terlihat dari kebenciannya yang besar terhadap mereka. Selain karakter di atas, kemungkinan besar ada banyak lagi yang pernah menjadi budak Tenryubito. Namun, karena sifat kejam dan semena-mena mereka, para budak ini tidak selalu diceritakan secara detail. Dampak perbudakan oleh Tenryubito. Sistem perbudakan yang dijalankan Tenryubito memiliki dampak yang signifikan pada para korbannya, di antaranya 1. Trauma emosional. Para budak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, baik secara fisik maupun mental. Mereka dipaksa bekerja, dicambuki, dan dipermalukan. Pengalaman ini meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Boa Hancock, misalnya, menjadi sosok yang pemarah dan mudah tersinggung akibat perlakuan Tenryubito di masa lalu. 2. Kehilangan kebebasan. Para budak Tenryubito kehilangan kebebasan dan diperlakukan sebagai barang. Mereka tidak memiliki hak untuk menentukan hidup mereka sendiri dan dipaksa untuk mematuhi perintah para Tenryubito. Ini berdampak pada harga diri dan rasa kemanusiaan mereka. 3. Benih pemberontakan. Perbudakan oleh Tenryubito memicu kebencian dan keinginan untuk memberontak. Fisher Tiger, manusia ikan yang membebaskan Boa Hancock dan Koala, termotivasi oleh pengalamannya sendiri sebagai budak Tenryubito. Kisah mereka menginspirasi gerakan-gerakan pembebasan dan menjadi kritik sosial terhadap sistem yang tidak adil ini. 4. Ketimpangan sosial. Sistem perbudakan yang dijalankan Tenryubito memperkuat hierarki sosial yang timpang di dunia One Piece. Mereka melihat diri mereka sebagai superior dan berhak untuk memperbudak orang lain. Hal ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara Tenryubito dan masyarakat biasa. 5. Keinginan untuk balas dendam. Para korban perbudakan Tenryubito mungkin dipenuhi keinginan untuk balas dendam. Boa Hancock, misalnya, bermimpi untuk menghancurkan Mary Joyce, tempat tinggal para Tenryubito. Ini menunjukkan dampak jangka panjang dari perbudakan dan kesulitan untuk memaafkan para pelaku. Dampak perbudakan ini tidak hanya dirasakan oleh para korban, tetapi juga mempengaruhi dunia One Piece secara keseluruhan. Ini menjadi pengingat akan kekejaman dan ketidakadilan, serta menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya tatanan dunia berjalan. Masa depan sistem perbudakan Tenryubito, harapan dan spekulasi. Sistem perbudakan yang dijalankan Tenryubito digambarkan sebagai hal yang lumrah dan dilindungi oleh world government. Namun, masa depan sistem ini masih diselimuti ketidakpastian. Berikut beberapa spekulasi dan harapan. 1. Kehancuran sistem. Seiring berjalannya cerita One Piece, sistem perbudakan Tenryubito mungkin akan runtuh. Monkey D. Dragon, pemimpin tentara revolusioner, bercita-cita menggulingkan world government yang korup. Jika Dragon berhasil, kehancuran sistem perbudakan Tenryubito mungkin akan menjadi salah satu konsekuensinya. 2. Pemberontakan budak. Munculnya pemberontakan besar-besaran dari para budak bisa menjadi katalis untuk perubahan. Fisher Tiger adalah contoh keberhasilan pemberontakan, meskipun dalam skala kecil. Jika pemberontakan yang lebih besar dan terorganisir terjadi, bisa jadi sistem perbudakan akan runtuh. 3. Perubahan pandangan dunia. Perubahan pandangan dunia secara perlahan juga bisa berdampak pada sistem perbudakan. Seiring petualangan Luffy dan kru topi jerami, mereka membebaskan banyak orang dari penindasan. Jika mereka berhasil menginspirasi perubahan pandangan dunia ke arah yang lebih adil dan setara, maka sistem perbudakan yang tidak manusiawi ini akan semakin terpinggirkan. 4. Peran Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy dikenal dengan prinsip kebebasan dan keadilannya. Dia tidak segan-segan melawan siapapun yang menindas orang lain. Jika Luffy dan topi jerami berhadapan langsung dengan Tenryubito, hal ini bisa menjadi titik balik penting dalam penghapusan sistem perbudakan. 5. Misteri dan masa lalu.
Masih banyak misteri seputar asal mula sistem perbudakan Tenryubito dan alasan mereka bisa berbuat sesuka hati. Pengungkapan rahasia masa lalu ini mungkin bisa menjadi kunci untuk mengakhiri praktik kejam tersebut. Harapannya, kedepannya sistem perbudakan Tenryubito akan sepenuhnya dihapuskan. Dunia One Piece bisa menjadi tempat yang lebih adil dan damai di mana semua orang memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, Eiichiro Oda, sang pencipta One Piece, masih memegang kendali atas jalan cerita. Masih mungkin ada kejutan dan perkembangan tak terduga terkait masa depan sistem perbudakan ini. Tetap ikuti kisah One Piece untuk melihat bagaimana sistem ini pada akhirnya akan ditangani.